kode main teknologi menurut saya cukup 2P 1S ini. Yeah. Produk, price, fokus jadinya service. ya. Service-nya harus bagus. Jadi untuk bisa mencapai, dulu saya ingat 2015 itu kan saya masih belum jadi yang terbesar lah dalam hal volume penjualan unit. Itu ya saya terfokus di 3 hal ini, 2P 1S. Lalu akhirnya sekarang masih nomor 1 terbesar dalam hal volume penjualan unit, kita bertahan di situ juga dengan 2P 1S. Jadi ya cukup fokus di produk, price, service. Jadi kalau sampai ditolak, itu masih di dalam ranah rasional. Kalau dia masih bergerak di dalam ranah rasional, otomatis emosional nggak bergerak, kan gitu. Jadi ya cukup rapi lah kebetulan manajemen emosional dan rasional saya. Jadi kalau sampai tolak ya sudah nggak apa-apa. Jadi memang dia bukan konsumen kita. Sobat Biskom, jumpa lagi bersama Biskom Podcast di mana kita membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya, Katrini Natisarasia, sebagai dosen di LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Saya Vicky Rahman, redaktur majalah SWA, bagian dari SWA Media Group. Hari ini kita kedatangan tamu yang young and dangerous lagi. Tapi sebelum kita perkenalkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast Biskom ini supaya makin menemani hari-hari sobat Biskom. Miss Catherine apa nih Miss Catherine? Kayaknya jadi, udah kasih clue ya, young and dangerous. Young and dangerous gitu kan ya. Terus punya potensi besar luar biasa. Nanti akan banyak ceritanya yang akan kita gali. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Alam Syah Cheng sebagai CEO dari PT Sumber Sinergi Makmur. Nah, apa nih bisnis dari Sumber Sinergi Makmur sendiri? Basicnya adalah mereka memprovide layanan GPS tracker, benar ya, yang berbasis IoT. Nah, seperti apa? Mulai dari mana? Terus kemudian kenapa ke arah situ? Kita akan ngobrol 30 menit ke depan. Boleh kita mulai? Yuk, Mas Vicky atau aku? Lady first. Oke. Jadi gimana nih? Banyak kisah sukses yang sudah kita dengar gitu kan ya. Dengan Volkswagen. Ya, produknya namanya Volkswagen ya. Betul. Gitu. Mulai dari tahun 2015 gitu ya. Mas, ini ada building sendiri gitu kan ya. Usahanya makin besar. Udah IPO gitu. Jadi entrepreneur itu emang segampang itu. Gimana? Boleh share nggak sih ini Sobat Biskom itu luar biasa. Mereka sangat antusias gitu kan. Ingin jadi entrepreneur. Seringkali ya yang jadi inspirasi yang sukses gitu. Tapi boleh share nggak sih? Semudah itu nggak sih menuju itu? Halo Miss Catherine. Iya. Halo Mas Vicky. Salam. Terima kasih sama-sama waktunya yang udah diundang sini. Ya. Saya jadi bisa sharing-sharing. Sebenarnya kalau dibilang segampang itu, ya lawan kata gampang tidak gampang. Kalau saya selalu memilih lawan kata sulit itu bukannya, maksudnya lawan kata gampang itu bukannya sulit, tapi saya program dengan gampang dan tidak gampang. Biar lebih ada unsur optimisnya gitu, Mbak. Saya bisa bilang ada faktor keberuntungan seperti itu, Miss Catherine. Jadi memang enak kalau kita lihat keberuntungan, tapi kan keberuntungan ini kita nggak bisa ukur ya, Miss ya. Bagaimana bisa menilai seseorang beruntung atau tidak, kan nggak ada fakultas keberuntungan tuh, nggak ada juga, nggak ada yang bisa dipelajari. Jadi ya menurut saya semangat harus ada ya, Miss, dan kebutuhan untuk berhasil tuh harus ada. Karena saya banyak melihat di umur saya yang sekarang, 37 tahun, saya melihat nggak semua orang butuh sukses. Jadi hanya mungkin yang butuh yang bisa, gitu. Nah, otomatis kemampuan belajar dari pengalaman juga perlu. Jadi ya namanya
proses ya, waktu ya, kan Ya, nggak ada yang instan gitu. ya. Kalaupun sampai ada yang instan, saya percaya sebetulnya itu hanya akumulasi dari ketidakinstanan yang udah pernah terjadi Iya, gitu. iya. Jadi kelihatan, kok cepet instan gitu. Tapi menurut saya kalau di zoom lebih dalam lagi, udah pasti tuh, ternyata dia 10 Ada tahun proses 10 tahun ya. dulunya gagal terus, sekarang jadi lebih cepat gitu. Jadi ya Mm-mm. kalau saya lihat sih seperti itu. Jadi Oke. gampang, ya menurut saya tidak gampang. Tidak gampang, tapi membuat Volkswagen sampai sekarang menjadi stabil dan terus bertumbuh gitu. Dan ini GPS tracker gitu kan ya. Dulu mungkin di tahun itu masih menjadi sesuatu yang tidak banyak ya, tapi sekarang mungkin teknologi makin berkembang. Nah, bagaimana menyiasati bahwa semua orang makin melek teknologi, berarti perlu inovasi ya, karena ini bukan sesuatu hal yang baru. Dulu mungkin kita nggak terlalu familiar maps pakai Google Maps atau Waze gitu kan ya. Kalau sekarang orang juga semua bisa gitu. Nah, gimana ini Volkswagen menempatkan posisi bahwa dengan berbagai macam unique selling point yang ada, tetap bisa stabil di pasar yang ada. Betul. Kalau saya ingat ya, Miss Catherine dulu di S1 saya belajar tentang 4 P's. Ya, 4 P's. Price, Masih apal place, ya. promotion, produk. 4 P's terus 4 P's berkembang jadi 7 P's. Ada tambahan apa saya lupa. Physical evidence, proses, sama satu lagi apa saya lupa. Jadi kalau saya setelah jalan sampai di sini, saya melihat di saya ini cuma 3 PPS gitu. Ya kan. Satu produknya harus bagus. Karena udah bicara teknologi, ya produk wajib bagus. Kedua, price. Harganya juga harus bagus. Produk terlalu bagus, harganya terlalu mahal, penyerapan otomatis kurang banyak. Jadi harga juga harus bagus. Ketiga, service. Kalau domain teknologi, menurut saya cukup 2P, 1S ini. Produk, price, fokus jadinya service. Service-nya harus bagus. Jadi untuk bisa mencapai, dulu saya ingat 2015 itu kan saya masih belum jadi yang terbesar lah dalam hal volume penjualan unit. Itu ya saya terfokus di 3 hal ini, 2P, 1S. Lalu akhirnya sekarang masih nomor 1 terbesar dalam hal volume penjualan unit, kita bertahan di situ juga dengan 2P, 1S. Jadi ya cukup fokus di produk, price, service. Udah cukup 3 hal ini kalau udah main di industri teknologi. Tapi fokus ya dan konsisten di situ. Betul. Nah, Mas Vicky, ya nanti kan ada video nih yang menayangkan sebenarnya produknya seperti apa gitu. Bentuknya ya. Iya, bentuknya, terus kemudian feature sih saya pengen tahu apa yang membuat dia lebih gitu. Dan siapa saja yang bisa menggunakan ini? Apakah hanya bisa digunakan di unit atau di unit kendaraan-kendaraan, ataukah di barang-barang yang ada hubungannya dengan logistik, ataukah sekarang ini manusia pun juga sudah bisa di-track untuk berbagai keperluan? Ya, jadi memang awalnya berangkatnya itu saya dari mobil. Mobil kita lacak, karena mobil kan kalau dipakai di perusahaan operasional, harus terkontrol. ada rembes bensin, kan kantor harus tahu. Berhentinya jangan kelamaan. Terus kantor udah sedia 3 mobil, kok kurang terus. Kalau ternyata ada dipakainya nggak efisien, jadi mereka harus ngatur rutenya. Nah itu di mobil, di rental. Apalagi zaman dulu Gojek ya, baru bangun, terus ada Grab juga ya, Grab juga kan baru bangun, ya kan. Jadi banyak muncul peluang perusahaan-perusahaan UMKM yang beli mobil secara kredit sama dia disewakan ke driver, kan seperti itu ya Mas. Nah seperti itu kan muncul satu kekhawatiran, nanti mobilnya hilang nggak gitu, jalannya sehari berapa kilometer, itu kan harus dicek karena servisnya, ganti olinya kan harus tepat. Nah kebutuhannya di situ. Lalu sampai akhirnya berkembang, kami masuk di alat berat. Nah di alat berat itu kan bos-bos alat berat kepingin monitor satu hari sebenarnya alat berat ini nyala berapa jam produksinya ya. Produktivitasnya dipantau dari situ. Kepantau dari situ. Solarnya habis berapa jam juga kepantau di situ. Lalu kami masuk ke forklift juga bisa, karena sewa forklift berapa jam sih dia lama bergerak aktifnya dalam satu hari itu aktifnya berapa lama, karena ini nanti pengaruh di spare part dan lain-lain. Lalu sekarang mulai masuk ke orang. Jadi kita ada produk terbaru sifatnya kartu, bentuknya kartu, kayak kartu nama, itu tinggal di slip di mana aja. Mau slip di dompet, nanti dompetnya di mana kita bisa cek. Mau slip di tas
papa pergi kemana Ya. kita juga cek. Tuh, Mas Vicky Iya. cek dulu ada nggak berupa kartu yang tidak dikenali itu. Iya, terus kalau mau ditaruh di pet juga bisa. Jadi Oke. petnya bisa dipantau. Petnya bisa dipantau. Betul. Mm-mm, Ya. mm-mm. Di sapi kalau di daerah peternakan Peternakan. dimasukin di sapi. Oh, jadi Iya. penggunaannya Sapi lintas lumayan. sektor ya, lintas sektor Iya. Ya, ya. sempat baca juga waktu kita lagi pandemi COVID kemarin untuk yang karantina juga yang mungkin perlu di-track ya. Betul. Kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya. Betul, itu ada juga. Ya, hewan Menarik nih. ternak juga. Apa GPS-nya Foklogger bikin penggunanya makin makmur. Nah, Nah. sebelum cerita tentang makmur, ada yang cerita yang menarik nih. Waktu Miss Catherine nanya ke Mas Alam terus dijawab bahwa ada proses. Nah, Sobat Biskom nih harus tahu nih sumber Seninga Makmur itu udah TBK, udah IPO tahun lalu ya. Itu kan salah satu milestone. Nah, kita pengen tahu Mas Alam tuh waktu dulu jualan apa sih sebelum mulai Foklogger ini ya? Jangan-jangan jualan kuliner lah, jual tekstil atau apapun, cerita bisa nggak? Sampai bisa mengembangkan Foklogger itu kan perlu juga nih Sobat Biskom tahu nih. Betul. Jatuh bangunnya kalau kayak lagu dangdut lah gitu. Jadi awalnya memang saat saya sekolah ya Mas Vicky di SMA kalau saya nggak salah. SMA tuh 2003 ya. 2004 saya mulai jualan jaket hal itu. Oke. Karena SMA ya. SMA. Nah, kebetulan saya nggak masuk SMA jadi masuknya STM, Bu. Oke. Oh, STM. Jadi Nggak bandel kan? Bandel nggak? tidak STM ikut. nggak ikut. Lebih milih jualan. Iya, Itu iya, makanya beda. Karena Jualan jaket lagi ya. jualan jaket. Kan anak-anak STM itu kan banyak laki-laki. Iya. Kalau nggak salah perempuannya cuma satu. Mm-mm. Jadi cuma satu, ya namanya anak laki pada naik motor. Ya saya lihat kalau anak motor pakai jaket tuh pasti pas lah. Iya. Memang fungsinya ada untuk nutupin badan kan. Kedua ya anak motor kan pengen kelihatan Gaya keren. hidupnya dapat ya gitu. Betul. Nah, jadi 2003-2004 saya jualan jaket. Selama setahun. Betul, selama setahun. Dari situ Marketnya lumayan teman-teman lah ya. STM aja gitu ceritanya. Satu sekolah aja. Oke, lanjut. Jadi ya, di satu sekolah itu ya saya terkenal lah. Jadi supplier jaket. Oke. Jadi memang hari itu mau bandel juga nggak ada opsi. Karena ketika kita mau sesuatu kan harus ada pilihan. Hari itu saya nggak ada pilihan karena menurut saya secara ekonomi keluarga saya nggak mendukung saya untuk bandel. Oke. Gitu. Jadi kalau bandel mau main ini main itu duitnya nggak ada. Mau nggak mau ya udah saya harus cari uang deh. Saya cari uang ya ke Glodok. Pas kebetulan dapat ngelihat yang namanya di lapak ya. Ya ini kayak orang jual obat gitu lah ya kan. Terus dia bilangnya jaketnya anti air, jaketnya di situ saya bilang menarik juga. Jadi saya beli 2, lalu jalan lah setahun. Nah di tahun itu lumayan tuh Mas Vicky, saya sebulan hari itu 2004 ya bisa dapat 4 juta kan selama setahun. Omsetnya ya. Enggak keuntungan. Keuntungannya ya. Oke. Ya buat anak STM. Iya. gampang. Udah jadi sultan ya. Jadi bagus. Cuma ya norak kan Mas. Jadi ya beli barang ini, beli barang itu, beli barang nggak ada guna. Mas. Kaget ya. Kaget. Biasanya kita pakai duit susah, tiba-tiba ada duit, kita beli ini beli itu, barangnya nggak jelas. Akhirnya ya untungnya nggak ada tabungannya juga gitu. Tapi ya fase itu kan udah lewat ya di awal-awal. Dari situ lalu saya ikut MLM juga, ikut training. Dan saya ya training di MLM itu cukup bagus ya, karena diajarin public speaking, diajarin cara negosiasi, jualan, rekrutmen dan lain-lain lah. Nah itu jalan terus masuk asuransi juga, jadi agen asuransi. Jadi bisa dibilang ya cukup serabutan ya Mas. Tapi ya saya berpikir namanya kita anak sekolah SMA, ya mau ngapain lagi gitu kan. Kalau kerja kantor nggak mungkin bisa juga karena jamnya terbatas. Akhirnya ada peluang-peluang seperti itu saya ikut. Nah kebetulan memang ya udah akhirnya jadi bisa lah jualan. Kalau jualan sesuatu tuh cukup bagus gitu cara jualannya. Nah akhirnya sampai kuliah ya masuk di Land School. Di sini ya. Alumnus nih. Pantesan tadi ngomong 4P dan sebagainya. Aku langsung karena itu jangan mahasiswa. Wajib itu pegangan basic banget. S1, S2 loh. Di sini ya. Dan sekarang sedang S3. Luar biasa semangat belajarnya. Jadi memang ya akhirnya karena suka dengan seperti itu ya saya masuk Land School Mas Vicky. 2006. Betul. Jadi batch 10 saya waktu itu masuknya. Cuma memang teman-teman pada nanya sebenarnya kalau mau kuliah Land School
mau jadi apa gitu, mau kerja di mana, mungkin bukan mau jadi apa, mau kerja di mana. Jujur kalau saya boleh sedikit cerita, hari itu saya nggak pernah kepikiran saya tuh mau kerja di mana. Karena saya yakin kayaknya lulus kuliah nggak harus kerja deh, gitu. Jadi keyakinan ini sebenarnya membentuk secara nggak langsung di dalam bawah sadar kita segala macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari mengarahnya kepada hal itu. Nggak harus bekerja gitu, kenapa harus kerja sih? Kok kuliah mikirnya mau kerja di mana gitu. Cuma ya Kenapa selalu begitu ya iya pertanyaannya? kan nggak harus gitu. Ya udah akhirnya jalan-jalan sampai 2010 lulus kan. Nah pada saat lulus tuh saya ngelamar di BNI 46 nih Mas Vicky. Perusahaan MLM juga. Jualan kalau nggak salah korset ya. Oh Korset iya. dari Taiwan. Jadi ya sistemnya MLM. Nah hari itu 2010 UMR kalau nggak salah 2,5 juta kalau saya nggak salah. Terus saya interview sana, saya minta gaji 4 juta. Karena saya hitung-hitung kayaknya 4 juta baru hidup saya. Kuliah aja udah habis berapa? Iya kan, masa nggak balik modal. Akhirnya dia nawar 3,5 juta, beda 500.000. Nah ternyata 500.000 ini yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Gimana tuh kalau bisa Kalau saya di-elaborate? hari itu terima, mungkin hari ini nggak ada saya. Oke. Mungkin saya masih di perusahaan. Tapi ya mungkin ya kita karena alumni London School, kita yakin lah minimum director lah. Iya. Harus itu. Harus. Ya kan. Jadi saya nggak terima, saya masih tahan di 4 juta. Gitu. Akhirnya tahan 4 juta nggak diterima, saya jualan GPS hari itu. Nah, ada teman kasih tahu, nih lu coba jualan aja, karena dia kan tahu semasa saya kuliah di kelas tuh saya ini orangnya suka jualan. Sales person ceritanya. Sales person. Jadi dikasih pinjam barang, saya coba keliling-keliling, laku. 2 minggu saya dapat untung bersih 2,5 juta. Nah di situ matematika saya jalan deh. Kalau 2 minggu 2,5 juta, nggak 9 to 5. Terus apa istilahnya waktu bebas, ngatur sendiri. Pengetahuan tentang produk belum canggih kan baru. Apalagi kalau nanti makin pintar, pasti makin jauh kan, makin besar penghasilannya. Ya udah daripada 2,5 juta kan kali 2 kan 5 juta sebulan, daripada saya tetap perjuangin 4 juta. Ya udah saya nggak mau, akhirnya saya terusin jalanan sampai hari ini. Cikal bakalnya tuh seperti itu. Jadi ya memang harus ada satu keyakinan kita sebenarnya harga kita berapa sih. Karena saya hari itu masih yakin kamu gaji saya 4 juta kamu udah rugi kok. Oke. Tapi dia menilai kita cuma 3,5 juta. Iya. Ya ini kan adu psikologi nih. Iya. Kayak kita istilahnya adu-aduan psikologi. Iya. Nah, ini pesan buat sobat Biskom juga, terutama para fresh grad gitu ya. You have to know your value. Yes, Benar nggak? betul. Itu dulu gitu. Jadi nego salary sebagai fresh grad itu wajar, tapi kita juga harus paham value kita ada di mana. Betul. Gitu. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih hangat, kita break dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment supaya kita makin sering hadir dengan bintang tamu yang makin banyak bawa value untuk kita. Jangan kemana-mana, kita akan balik segera. Voxlogger adalah perusahaan GPS tracker dengan server terbaik karya anak bangsa. Kami menyediakan sistem pelacakan terhadap objek bergerak. Kami adalah solusi dari keamanan, cost management, dan kendala armada bisnis Anda. Dengan pengalaman selama lebih dari 10 tahun, Voxlogger fokus pada pengembangan GPS yang hadir dengan fitur serta kecanggihan produk dan servis. Karena didukung oleh tim IT yang handal, tenaga profesional, dan teknisi yang sangat berpengalaman. Berikut produk-produk dari Voxlogger. Studying at Elsevier is always fun with international vibes.
Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also, one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Oke, masih lanjut bersama Biskom Podcast. Kita akan melanjutkan lagi obrolan tadi gitu ya. Tadi kemudian memasarkan GPS tracker gitu. Di tahun itu masih belum banyak atau sebenarnya sudah banyak? Kalau awal-awal memang belum Kompetitor ada. nih ya kita ngomong. Sedikit Belum ada ya. sekali Pengetahuan orang tentang itu juga belum banyak ya? Betul, dan apalagi kan produknya dari China ya, Mm-mm. Bu. Jadi etomis. Jadi dari China yang udah-udah kan mahal. Begitu barang China masuk kok murah sekali. Jadi orang juga meragukan. Oke. Terus sampai sekarang tetap stay di industri yang sama ya. Sama, Di nggak berasa Volkswagen. juga. Jadi Nggak sampai berasa 15 juga. tahun ya. Berarti memang perkembangannya juga makin inovatif, kebutuhannya juga makin besar gitu. Challenge-nya nih gitu kan ya. Untuk tetap kan tadi ya sudah diceritain mulai dari tadi jaket, MLM juga, terus kemudian stay di sini, mempertahankan ini kan kadang-kadang lebih susah nggak sih? Betul. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus kalau gimana sih kalau kita sudah punya privilege, kita anggap aja tadi ya termasuk juga keberuntungan, itu adalah privilege. Kita sudah dipercaya nih untuk bisa membangun bisnis dan menjaga ini supaya tetap stabil, apa nih kiatnya? Ya, jadi memang balik lagi tadi yang seperti saya bilang produk, price dan service Ya, ya. service. bisnis ya. Jadi orangnya juga harus kita jaga karyawan-karyawan kita. Karena kalau karyawan keluar masuk kita trainingnya juga Ya, butuh waktu turnover lagi. ya mesti dijaga. Terus kalau kita udah di atas, kalau menurut saya udah humble aja Ya. gitu. Jadi setiap kali kita kan namanya kalau beauty contest pasti ada kompetitor ya, Miss. Kita nggak pernah ngejelekin kompetitor. Ya. Jadi ya kompetitor seperti apa kan seringkali ditanya sama customer. Kelebihan kamu dibanding kompetitor apa? Oke. Ya menurut saya dari sisi servisnya lah. Seperti itu. Kalau Tanpa perlu harus ngejelekin. nggak perlu. Ya. Betul. Jadi bagaimana caranya kita menang tanpa harus ada yang kita jatuhkan. Benar. Jadi ya kita yakin aja di situ. Gitu. Ya mungkin kalau misalkan dari sisi konsumen dia kan juga punya pandangan sendiri. Karena ketika kita bilang, Pak kalau si ini kurangnya ini kan, lah gimana ya? Maksudnya logikanya nih kalau saya jadi konsumen, saya bekerja di tempat perusahaan saya, kok kamu lebih tahu perusahaan orang? Iya. Iya, kan cuma dua kemungkinan. Iya. Kamu beneran tahu, artinya kalau kamu lebih tahu dia, berarti perusahaan kamu lebih kurang dong, lebih kurang perhatiin, masa perhatiin perusahaan orang terus. Iya. Atau kedua kamu bluffing aja. Gitu. Nah, intinya dua hal ini udah pasti negatif. Jadi saya nggak begitu. Jadi Begitupun juga itu diteruskan ke tim ya. Betul, Iya. terusan ke tim. Jadi kamu fokus aja sama barang yang kamu jual. Ini Iya. London School banget nih. Teknik LSPR komunikasi ya. banget nih komunikasinya. Komunikasi ya, gitu ya. Iya, betul. Jadi komunikasi yang positif communication ya gitu ya. Lebih kepada internal, yang eksternalnya ya cuman di sampingnya aja gitu ya. Ya, saya ingat waktu itu kan zaman S1 saya di London School ya, Mas Vicky. Saya ikut public speaking club di sini. Di situ kebetulan ada kakak kelas kan yang mimpin public speaking club kan, jadi ketuanya. Itu dia menceritakan strategi perang Sun Tzu namanya benteng terbuka. Jadi benteng terbuka itu biarkannya terbuka, biarkan kita istilahnya nggak menakut-nakuti, welcome aja, sehingga orang pun akan takut sendiri. Kenapa sebegitu mudahnya ini benteng dibuka? Gitu. Iya. Nah, kalau saya masuk, biarkan kompetitor tuh
over spekulasi kan. Mm-mm. Saya masuk nanti ada panah dari mana dulu. Mm-mm. Padahal nggak ada. Nggak ada. Overthinking ya. Overthinking karena dilihat too good to be true kan. Iya. Nah, jadi ya menurut saya selalu lakukan itu ke konsumen juga. Mm-mm. Saya bilang saya adanya begini, ya kan. Lihat aja klien yang kita udah punya. Kalau dibanding ke yang lain, ya bisa dicek sendiri. Iya, Ya, iya, intinya kita nggak pernah menjatuhkan kompetitor lah. Kita Oke. terbuka, biarkan orang yang akhirnya ya menikmati informasi Iya. yang kita berikan itu Mm-mm. secara Mm-mm. terbuka dan kita nggak ada yang tutup-tutupin. Betul. Iya. Termasuk tadi sering disebut S ya, service ya. Itu berarti layanan penjual Volkswagen Betul. kepada konsumen ya maksudnya ya. Betul. Mm-mm. Harga juga kita terbuka kan. Mm-mm. Kita juga selalu bilang ini alatnya aja udah modalnya berapa, Mm-mm. margin kita segini. Mm-mm. Tapi bukan berarti kita pakai gaya orang ini ya mas, apa yang zaman dulu, wah saya nggak ada untung, nggak ada, Iya. nggak ada untung nggak mungkin orang mau jualan. Iya. Udah nggak Itu kan abdu udah kayak gitu. bohong, ya kan? Ya, saya selalu bilang saya ada untung, Mm. tapi margin saya sekitar 20-30%, saya bilang normal. Mm-mm. Jadi benar-benar kita benteng terbuka. Iya, gitu. iya. Jadi orang Ngasih juga harga fair price juga fair ya. lah. Jadi dia juga udah bisa nakar ya. Benar. Itu bagian dari teknik komunikasi Kita membujuk terbuka konsumen aja, ya, terbuka. gitu ya. Gitu. Padahal keterbukaan kita ini kan bukan untuk melemahkan kita, Iya, tapi iya. sebenarnya untuk menguatkan kita kan. Iya. Dan Setuju. dan si konsumen ini juga ya karena menurut saya Mm. sekarang buat konsumen untuk ngecek harga internet mudah Ya banget, semudah udah itu tahu. juga. Mm-mm. Daripada dia dibikin pinter orang, Mm-mm. mendingan kita yang bikin dia pinter. Iya. Sehingga trust itu ada di kita dulu Mm-mm. gitu. Jadi mereknya Volkswagen Betul. bisa dibeli oleh bisnis to bisnis atau bisnis to retail atau kombinasi Di campur. 2B kita main, di logistik, di mobil rental, di perusahaan-perusahaan, tambang dan lain-lain. B2C kita juga main kayak UMKM dan lain-lain kan, ibu-ibu ya, istri-istri yang kepengen cek suaminya ada di mana. Nah, itu tuh ya ketawa sih, takut ya. Jadi detektif partikelir ya. Itu menarik juga tuh. Tapi Ya, jadi menarik juga UMKM itu untuk apa ya? UMKM macam-macam kan untuk motornya misalkan Oh, dia oke. boleh motornya dipasang untuk Mm-mm. ngirim barang yang gitu. Mm-mm. Karena memang kan kalau saya lihat ya karyawan itu kan perlu banget dipantau ya. Iya. Kecuali dia memang sudah terlalu lama, akhirnya dia sudah ngeblend sama budaya perusahaan kita, ya mungkin udah boleh kita lepas. Tapi biasanya kalau awal-awal tuh kan Iya. harus ada penyesuaian budaya. Iya. Mungkin ya dia malas-malasan karena budaya dia begitu. Iya. Tapi kan dengan adanya pemantauan kayak gini kan kirim barang pakai motor, dia mampir dulu ke warung, nah kan jadi ketahuan kan, kayak gitu. Makin grow ya. Iya. Baik, hal yang menarik tentang komunikasi ya. Misalnya komunikasi dengan karyawannya nih Iya. perlu diulas nih. Jadi kan udah dikasih spill tipis-tipis mengedukasi karyawannya untuk menjajaki ke konsumen ABCD. Nah, kalau Mas Alam gimana sih sharing knowledge communication skill-nya kepada karyawan ya? Ke timnya internal ya. ya. Nah, Jadi kalau untuk komunikasi ke karyawan ya Mas Vicky, saya selalu katakan ke karyawan ngomong apa adanya aja. Ke konsumen kita ngomong apa adanya. Kita, maksudnya saya dari dulu melarang ya karyawan saya itu tricky. Iya. Kan kadang-kadang kita namanya salesperson, yang penting closing Deal. the deals kan. Walaupun dengan cara-cara tricky, jangan saya bilang. Iya. Nanti kamu repot. Iya. Over promise juga jangan. Mm-mm. Ngomong apa adanya, Mm-mm. kita bisa kita lakuin. Iya. Kita nggak bisa jangan. Mm-mm. Karena nanti kalau sampai ditagih, kita nggak bisa overclaim, itu jadi bahaya buat kita. Mm-mm. Sebenarnya itu secara nggak langsung membentuk dia biar kalau dia sama kita itu juga nggak bohong Mas. Iya. Gitu kan. Dia udah terbiasa, udah ngomong apa adanya aja. Jangan overclaim, terus jangan overpromise. Jadi ya kita juga nggak pernah dimanipulasi. Karena dia keluar begitu kan. Dia juga ngeliat atasannya, maksudnya bos gua aja nggak mau begitu. Iya, Masa iya, gua iya, begini, respect gitu. jadinya. Nah, akhirnya apa yang kita pupuk, kita ajarin, itu nggak cuma nyampe ke konsumen tapi juga berbalik ke kita. Iya. Kan kalau kita ajarin tricky, wah itu mah kamu takut-takutin aja tuh konsumen. Bilang ntar kalau nggak begini gini. Nanti dia akan pinter nakut-nakutin orang. Iya. Termasuk bos nanti. Bos, ya kan? Karena bosnya masih orang, jadi bisa ditakut-takutin. Jadi saya berpikir nggak usah lah gitu. Iya. Udah, saya selalu bilang di kantor kita nggak ada perpolitikan, ya kan. Jalan apa adanya. Kalau ada yang salah ya ngaku salah. Ya namanya orang bikin salah ya udah. Yang penting nggak sengaja.
Yang penting yang pertama. Iya. Ya kan, kalau dia udah sengaja kan berarti udah Diulang-ulang berlebihan. apalagi ya. Apalagi itu bukan yang pertama, udah Iya. kedua, berarti kan kamu nggak belajar. Gitu. Dan selama itu memang nggak sengaja, selama itu masih yang pertama, nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Karena saya juga kan ngalamin, ya kita dari awal seperti apa sampai hari ini kan pasti ngelakuin banyak hal. Iya. Atau ditolak juga sering ya Mas? Ditolak. Jawaban dulu ya. Tolak sering. Kalau ditolak gimana? Sakit hati, melelehkan air mata, atau gimana gitu Mas Alam? Nah, Pernah itu- nggak di pengalaman untuk sebuah biskom ya, Iya. sempat down, ditolak konsumen dari mulai jualan tadi jaket sampai GPS-nya teman itu. Jadi memang kalau ditolak tuh menurut saya yang paling menyedihkan kalau emang kita lagi nembak cewek, Mas. Udah nggak ada lagi yang lebih Iya, menyedihkan Nggak ada yang dari menyedihkan, gitu. Aku jadi teman kamu aja Mas Alam gitu ya. Itu udah ditolak halus ya. Jadi kalau udah ditolak cewek, ya udah kita sedih. Itu karena emang kan drive-nya emosional. Iya, ya. iya, Jadi iya. kalau dapatnya jawaban nggak sesuai emosional ya, emosional yang bergerak sedih. Tapi kalau kita bekerja jualan kan drive-nya bukan emosional. Iya. Drive-nya saya mau jualan, closing the deal, saya dapat untung, dia juga untung. Pikiran saya begitu. Jadi kalau sampai ditolak, itu masih di dalam ranah rasional. Iya. Kalau dia masih bergerak di dalam ranah rasional, otomatis emosional nggak bergerak, kan begitu. Jadi ya cukup rapi lah Iya, kebetulan iya. manajemen emosional dan rasional saya. Oh, Iya. Jadi oke. kalau sampai tolak ya sudah nggak apa-apa. Iya. Dia memang dia bukan konsumen kita. Dan itu suatu hal yang wajar ya. Wajar, betul. Masa semua orang mau beli? Iya. Kan gitu. Oh, oke. Kita aja nggak makan makanan yang tiap hari kita nonton Iya. di TV kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nah, akhirnya hal ini yang saya nggak pernah ingat siapa aja yang nolak Mas Vicky. Yang selalu saya ingat adalah siapa aja yang beli. Ya minggu Iya. ya. Itu harus Karena- di-retain ya. Iya. Betul. Itu yang jauh lebih penting Mm-mm. karena ketika dia membeli kan dia mendukung keberadaan hidup kita kan. Oke. Nah akhirnya karena ini berjalan bertahun-tahun kebentuk di segala macam koridor di hidup saya Mas. Iya. Jadi kalau udah ditolak cewek hari itu udah nggak pernah. Nggak Iya, pernah, iya. nggak pernah ini Sedih lagi. Karena ngeliatnya ya udah dia bukan segmen saya. Bukan saya lagi. Oke. Tapi si dia udah coba kan. Dia udah Iya. coba. Seal the deal ya. Udah tahu, Gagal ya positioningnya sudah. udah tahu, udah paham banget. Gagal ya sudah. Oke, setelah perjalanan yang panjang ini, so what do you think your best achievement dari sisi bisnis maupun dari sisi as a leader? Iya kalau bicara best achievement, Miss Catherine, saya cuma ada satu best achievement, yaitu masih mau naik terus. Oke. Gitu. Iya. Jadi ya masih mau belajar, masih mau naik terus. Karena ini core dari segala macam hal yang ada di hidup saya. Nggak cukup, nggak sudah puas habis itu kelar nggak kayak gitu ya? Betul. Kalau masalah katakanlah perusahaan jadi maju, jadi nomor satu itu menurut saya itu output. Tapi yang saya lebih peduli di sini adalah mesinnya apa untuk bisa menghasilkan output yang seperti itu terus gitu. Itu cuma satu, mau belajar terus sama masih mau maju terus. Iya. Karena banyak orang mau belajar terus, belum tentu dia masih mau maju. Iya. Akhirnya jadi segala macam hal dia ngerti. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak tahu ini mau dipakai untuk apa. Gitu. Nah, sebenarnya nomor satu yang paling penting masih mau maju. Iya kan. Nanti didukung dengan masih mau belajar. Gitu. Karena untuk mencapai hal yang lebih besar, otomatis itu kan kita belum pernah ada pengalaman di sana. Iya. Otomatis harus ada yang dipelajari lagi. Iya. Jadi tahapan-tahapan seperti itulah. Mau Nah, belajar. itu mesin. Mesin Menurut ya. saya itu mesin untuk bisa menciptakan sebuah output yang selalu menghasilkan produk nomor satu. Iya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya menerima award ini itu adalah bonus. Output aja menurut saya. Oke. Mau belajar dan maju terus ya. Iya. Nah, ini speaking about mau belajar dan maju terus kan momentum ini kan harga batu bara lagi naik, produktivitas tinggi perusahaan batu bara. Nah, ini kan kesempatan untuk teman-teman sales di Volkswagen mau belajar dan mau maju terus untuk menunggangi momentum nih. Betul. Nah, harga batu bara lagi begini gimana nih? Mas Alam mendorong si salesperson Volkswagen untuk menunggangi momentum ini. Gitu. Ya sebenarnya kalau di bisnis batu bara kan lebih ke arah alat beratnya ya Mas. Terus truk-truknya ya. Jadi kalau di lapangan tuh memang menurut saya susah untuk dibuat sebuah SOP. Apalagi dari sisi biaya. Karena kalau dibikin terlalu ketat di sisi biaya, yang ada operasional lapangan belum tentu jalan. Jadi ya kalau saya selalu katakan untuk mendekati perusahaan tambang, apalagi tambang batu bara yang lagi tinggi, artinya kan keuangan lagi banyak. Jangan sampai pendapatan lagi banyak, tapi bocornya juga banyak. Tuh, nanti kan besok-besok harga turun, masih ada tabungan untuk nutupin operasional. Nah, di sini saya bilang minimal bos-bos tambang ini ngerti, tahu dia itu sebetulnya kalaupun ada bocor, seberapa besar sih bocornya. Bocornya itu yang ditakar. Jangan sampai nanti
miscellaneous budgetnya itu nggak ketakar. Iya. Nah, dengan Volkswagen ini bos-bos tambang bisa naker, Iya, Iya, ya semuanya lebih terukur ya. lebih terukur gitu. Mitigasi risiko supaya tumbuh terus ya. Betul. Seperti towernya Volkswagen katanya. Punya tower Iya. katanya. Tumbuh ke atas ya. Itu gimana ceritanya tuh? Bukan tumbuh ke samping ya. Ke samping. Bukan ke samping, tumbuh ke atas nih Miss Catherine. Katanya punya tower nih. Bisa ceritain nggak tuh? Ya itu juga salah satu output menurut saya Oh, dari oke. kepengen masih mau maju ya, Iya. dan masih mau belajar. Sorry, tower Karena apa namanya? Masalah Volkswagen. Volkswagen di Jakarta. Tower. Oh, Iya. oke. Nah jadi memang kalau cerita dulu 2012 saya Hmm. punya kantor pertama kali hubungannya kios Mas Vicky. Kios. Kios. Nyewa lagi ya? Nyewa. Ah, katro gitu ya. Iya, gitu iya. kalau kata orang-orang gitu ya. Iya benar-benar luar biasa deh itu. Dulu aja ya Kios. digituin ya. Terus Udah gitu juga kan itu kebetulan kantor, bekas kantor mau pindah, furniture bekasnya kita beli juga. Ah. Iya. Ya emang dari dulu udah terbiasa hemat deh, udah biasa hemat dan bisa menyesuaikan. Ya ada duitnya segitu ya kita mampunya nyewa kantor segitu, sewa kantor segitu Iya. aja, jangan ngebela-belain. Ya melebihi daripada apa yang kita Iya, punya gitu. kemampuan. Karena jadi beban. Iya. Nah, kayak dari situ 8 meter persegi kan kalau saya bayangin itu kecil ya Mas, kayak kamar kos Iya. dan toiletnya di luar. Iya. Gitu. Jadi Kurang dulu ya. jadi kan kalau kios pasti toiletnya di luar lah, Iya. namanya di mall kan. Terus akhirnya saya pindah, punya kantor kedua di Panglima Polim, Oh, itu Jakarta 30 Selatan. meter lah, 30 Oke. meter persegi, itu toiletnya di dalam. Oke, Mm-mm. dan Keren. kemajuan ya Kemajuan. disyukuri. Dari Jaksel lagi ya. Jaksel bro gitu ya. Terus Ya. Nah dari situ akhirnya saya beli ruko di Jakarta Pusat juga 3 Oke. lantai, ya, ini lebih besar lah kan dari 8 meter ke 30 meter, lalu kita ke ruko Iya. kan 3 lantai, lalu sekarang tumbuh lagi jadi 8 lantai. Ah. Menurut saya itu seiringan aja. paralel Memang- gitu ya. Betul, memang pas kita ada uangnya, pas kebetulan ada lokasi propertinya juga bagus, pas memang kita juga lagi di momentumnya bisa lah untuk dealing seperti itu, kita bangun, ya semua pas lah. Sudah di Memang tempat nih. Kalau Iya kan, dilihat sudah Mas. Oh, Kalau lihat dari 2012 kan Mas, sampai 2023. 23. Artinya butuh sekitar 12 tahun. tahun. Kan? 12 tahun untuk bisa membuat tumbuh kantor kita dari 8 meter jadi 8 lantai. Wih. Oke, Keren luar dingin ya. biasa. Sama-sama angka 8. Sama meter ke lantai aja. Iya. Iya. Tapi tumbuh ke atas, harga sahamnya juga tumbuh ke atas. Iya. Selamat ya, udah 20% ya year to date ya. Iya. Sahamnya Sumber Sinergi Makmur TBK kode sahamnya ITF. Tapi disclaimer Iya. sobat Biskom ya, ini bukan untuk ajakan membeli saham tapi ngasih tahu gitu loh. Iya. Oke, nah sayang sekali kita masih mau mengulik lebih banyak lagi gitu kan ya. Cuman waktunya terbatas. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan minta nih gitu closing statement dari Mas Alam gitu untuk Pak Sobat Biskom, apapun tentang mungkin lebih ke spirit entrepreneurship atau apapun yang bisa di-share ke Sobat Biskom, silakan. Ya mungkin kalau saya boleh flashback, apa sih yang membuat pertumbuhan itu selalu terjadi, seperti yang tadi saya katakan, fokus pada mesinnya, bahwa pencapaian kita itu sifatnya adalah hasil produksi, ya output. Tapi sebenarnya mesin produksinya apa sih? Ya kalau buat saya itu hanya 2. Kita masih mau maju. Pastikan apapun yang kita capai, kita masih mau lebih maju lagi. Itu dulu tuh. Karena dari sana baru didukung oleh yang nomor 2, kita masih perlu belajar lagi. Ya. Karena setiap area baru yang kita tapaki, otomatis kita belum ada bayangan. Nah, biar kurang lebih ada gambaran kasarnya, kita harus belajar. Jadi ya masih mau maju, masih perlu belajar. Jadi 2 hal ini yang akan terus membawa kita untuk selalu mencapai hal-hal besar yang lebih besar lagi daripada yang sudah kita pernah capai, dan otomatis membuat kita juga secara pemikiran, secara mental, dan secara ketenangan jiwa ini yang paling penting. Itu juga makin baik seperti itu. Oke, so Oke. thank you so much untuk waktunya gitu ya. Selalu tidak pernah capek dan tidak pernah bosan untuk belajar, and then good things will come sebagai apa yang sudah kita lakukan, segala kebaikan, segala proses belajar, segala jatuh bangun gitu nanti akan membuahkan hasil gitu. So Sobat Biskom, berakhir juga episode kali ini. Thank you so much for watching. Terima kasih sekali lagi Mas Alam. Thank you, Mas Makin Alam. sukses dengan Thank you. Volkswagen-nya. Ya, Volkswagen-nya. Oke, Sobat Biskom,
ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swamedia_inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.